Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3C Akuntansi Perpajakan. Saya Adelia bersama teman saya Agatha Syaliza, Aisyah Firnanda, Amanah Fatimatu Zahra, Arsita Surya Reza, dan Augie Raditya akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua Akuntansi Keuangan Menengah 1, yaitu PSAK 201, penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, perhatikan baik-baik segala penjelasan dan materi yang disampaikan. PSAK 201, penyajian laporan keuangan. Perubahan PSAK 201, EFF 2015, komponen LK, pos luar biasa, NCI, OCI. EFF 2015, nama laporan keuangan, komponen OCI, koperasi tambahan. EFF 2017, prakarsa pengungkapan, materialitas dan penggabungan, pemisahan penyajian, subtotal, OCI dari entitas asosiasi, fleksibilitas urutan CALK. EFF 2020, materialitas pengungkapan kebijakan akuntansi. EFF 2023, pengungkapan kebijakan akuntansi. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Karakteristik umum laporan keuangan: penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas. Entitas penyusun laporan keuangan atas dasar akrual, menyajikan secara terpisah setiap kelas pos. Dilarang melakukan penghapusan kecuali diizinkan PSAK. Frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, PSAK 207, catatan atas laporan keuangan, informasi kooperatif periode terdekat sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menjanjikan laporan posisi keuangan ketika pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasikan entitas, mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Terima kasih. Struktur dan isi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Laporan keuangan menyajikan informasi sebagai berikut. 1. Nama entitas dan periode laporan. 2. Apakah laporan satu atau kelompok. 3. Tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. 4. Mata uang pelaporan. Dan 5. Pembulatan yang digunakan. Laporan posisi keuangan. Pengungkapan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan subklasifikasi yang disajikan sesuai operasi entitas. Informasi modal dan cadangan diungkapkan dalam posisi keuangan, perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Jika modal bukan saham, penyajian komponen ekuitas setiap kategori. Penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas yang tidak berasal dari pemilik, mencakup laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif dapat disajikan dalam 1 atau 2 laporan dengan pengungkapan beban berdasarkan fungsi dan sifat. Penghasilan komprehensif lain adalah pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Penghasilan komprehensif lain dapat disajikan berdasarkan kelompok yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi atau akan direklasifikasi ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti surplus revaluasi aset tetap atau penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti.
Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, beban penyusutan, dan amortisasi, dan imbalan kerja. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik, entitas induk, dan pihak non-pengendali. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi pos pendapatan komprehensif transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan ekuitas atas catatan atas laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas, modal disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, saldo laba. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 207, yaitu laporan arus kas, mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar, penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi atau dasar pengukuran kebijakan yang relevan. Asumsi dan estimasi mengungkapkan informasi dengan disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Amandemen PSAK 201 sampai 2020. Amandemen PSAK 201 penyajian laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi. Yang pertama, kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan. Latar belakangnya, praktik banyaknya informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam catatan teks laporan hasil keuangan berlebihan dan formalitas. Amandemen PSAK 201 mengubah istilah signifikan menjadi material dan memberikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material. Entitas dapat mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material sepanjang tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material. Informasi kebijakan akuntansi tidak material jika tidak mempengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya. Amandemen PSAK 201 penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang efektif 1 Januari 2023 dan disahkan 2 Oktober 2020. Mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang, yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan. 2. Menetapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, memperjelas persyaratan entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri.